bakal belajar tentang mekanismenya dulu ntar sama Hanafi. Jadi untuk pengenalan ini bakal aku yang jelasin. Nah, di pengenalan ini kita harus tahu kalau misalnya Spark itu banyak digunakan karena karena dia banyak manfaatnya. Dia cepat memproses data. Terus setelah itu juga dia itu dilengkapi dengan API. API. Ada yang tahu nggak API itu apa? Ayo, tidak ada yang tahu. Ya udah aku jelasin ya. Nah, API itu Application Programming Interface. Nah, API ini dia memungkinkan developer atau programming untuk mengintegrasikan dua fungsi dari suatu aplikasi, atau kita bisa memasukkan fungsi aplikasi lain ke aplikasi kita. Contohnya gimana? Kalau misalnya kalian lihat di Google, kita tuh bisa menggunakan API key atau kunci API Google Maps ke aplikasi kita. Jadi kita bisa memasukkan Google Maps ke aplikasi kita gitu. Jadi kita kayak bisa mengambil fungsi-fungsi yang udah buat sama orang lain untuk ke aplikasi kita gitu. Nah, terus di Spark ini ada 3 jenis data. Yang pertama RDD, ini Resilient Distributed Data. Terus setelah itu ada data frame sama dataset. Ntar penjelasannya sekalian jelasin yang lain ya. Terus, nah di Spark ini terdapat 6 komponen. Di dalam Spark ini terdapat 6 komponen. Yang pertama itu yang ini, yang Spark SQL Structured Data, terus Spark Streaming, Machine Learning, GraphX, sama satu lagi yang nggak ada di buku itu, ada yang namanya Spark R. Itu yang salah satu komponen yang terbaru di Apache Spark ini. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang Spark core-nya atau intinya, misalnya yang ini. Oh iya, satu lagi kelebihan Spark. Jadi tuh selain Spark itu, sebenarnya ada satu lagi yang dia bekerja tentang big data. Tapi aku lupa apa namanya. Nah, tapi orang lebih banyak pakai Spark ini selain karena dia lebih cepat, tapi juga dia bisa menggunakan banyak bahasa. Dia bisa pakai bahasa Java, bisa pakai bahasa Python, bahasa R, dan bahasa SQL. Jadi dia lebih efisien. Nah, di Spark Core ini intinya tuh dia itu adalah otak dari perangkat lunak itu. Dia yang mengatur input dan output-nya, dia yang mengatur tentang tugas, pengiriman tugas, tentang misalnya aplikasinya, misalnya perangkat lunaknya error, dia yang melakukan pemulihan gitu. Nah, di Spark ini, di Spark Core ini, dia merupakan rumah untuk RDD. RDD itu tadi kan merupakan salah satu jenis datanya ya. Nah, RDD ini dia ada 2 jenis operasi yang dilakukan oleh RDD, yaitu transformasi dan aksi. Jadi transformasi itu dia contohnya tuh kayak gini maksudnya. Nah, dia Spark bekerja menggunakan RDD dengan cara user mengunggah data ke dalam RDD Spark untuk selanjutnya secara otomatis ditransformasikan atau disebarkan kepada komputer cluster. Nah, jadi setelah ditransformasikan, dia akan mengaction atau mengambil tindakan dalam transformasi itu untuk menyesuaikan dengan dataset yang kita kerjakan gitu. Terus setelah ada Spark Core ini, dia ada yang namanya Spark SQL. Nah, sebagaimana yang kalian pelajari dulu ya tentang SQL, dia itu bekerja dengan data structure. Dia yang kemudian contoh pekerjaannya itu adalah pengoptimasian suatu biaya, terus mencari nilai tengah yang kayak gitu yang tentang statistik, itu fungsi Spark SQL. Dia mengatur dan mengakses informasi terstruktur atau semi terstruktur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Kak. Oke, aku jelasin lagi ya. Terus apa lagi? Terus setelah itu
kan udah dua ya, ada Spark Core, terus Spark SQL, yang ketiga ada Spark Streaming. Nah, kalau Spark Streaming itu dia memungkinkan aliran data secara live streaming. Contohnya apa? Contohnya itu, nih contoh aliran data termasuk file log. Jadi ada, misalnya nih ada antrian pesanan, terus dia langsung masuk ke sistemnya. Jadi dia kayak real time data gitu kan. Jadi dia langsung apa yang terjadi saat itu langsung masuk ke dalam sistem. Itu kalau misalnya Spark Streaming. Terus cara kerja Spark Streaming itu ada 3 fasenya. Yang pertama itu gathering atau gathering itu pertemuan ya. Nah, gathering. Nah, jadi dia itu pertama itu pertemuan antara sumber-sumber yang ada gitu. Misalnya sumber data penjualan, sumber data raw material kayak gitu, dia sumber-sumbernya bertemu dulu. Baru setelah itu data-datanya tersebut diolah. Jadi kan pertama pertemuan atau gathering, yang kedua processing atau pengolahan data tersebut. Nah, setelah diolah datanya, misalnya kita ingin ada stok yang harus dikurangin, kita kurangin. Jadi gitu-gitu kayak memproses datanya, diolah data dari sumbernya tersebut. Terus baru yang ketiga itu Spark Streaming ini bekerja dalam fase penyimpanan data, data-data yang udah diolah tersebut disimpan. Itu untuk Spark Streaming. Terus yang keempat ada machine learning. Nah, machine learning itu dia merupakan kayak perpustakaan algoritmanya gitu. Jadi dia yang membuat klasifikasi, regresi, pengelompokan, dan penyaringan dalam perangkat lunak Apache Spark ini. Terus ada GraphX. GraphX sesuai dengan namanya, dia bekerja untuk hal-hal yang bersifat grafik gitu, untuk manipulasi grafik, misalnya grafik di jaring sosial. Terus grafiknya itu diolah, dihitung sama dia. Itu dia komponen lain dalam Apache Spark. Nah, yang terakhir yang ada di buku itu ada yang namanya Spark R. Nah, Spark R ini kan tadi kan aku ada bilang ya, kalau misalnya ada 3 jenis data dalam Spark R. Kalau misalnya dia di Spark Core itu dia jenis data yang diolah dia adalah RDD, untuk Spark R ini dia jenis data yang diolah itu adalah data frame dan datasetnya gitu. Di mana data frame itu sendiri adalah struktur datanya. Jadi kayak struktur data dalam perangkat lunak itu diolah oleh Spark R. Sama datasetnya. Dataset itu dia penyimpanan datanya dan menggabungkan keunggulan dari data frame itu sehingga pemrosesannya itu lebih mudah gitu. Soalnya RDD ini, kalau RDD itu dia memiliki kelemahan pekerjaannya lambat. Jadi karena itu kita butuh dataset untuk menyimpannya dan dia jadi kerjanya lebih cepat gitu. Dah, itu. Kalau misalnya untuk pengenalan Apache Spark gitu. Jadi aku ulangi lagi ya. Jadi kita hari ini bakal belajar Spark, di mana intinya itu Spark itu bekerja dalam suatu big data. Dia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya itu cepat. Dia cepat dalam pengolahan data dan dia bisa menggunakan banyak bahasa pemrograman. Selain itu juga dia menyediakan API itu tadi atau Application Programming Interface. Di Spark ini ada 6 komponen. Yang pertama itu core. Core itu dia intinya atau otaknya, dia mengatur input-output. Terus setelah itu ada Spark SQL, dia bekerja di data terstruktur. Yang ketiga itu ada Spark Streaming, dia yang menampilkan pemrosesan aliran data secara live streaming. Terus yang ketiga ada Machine Learning, itu dia algoritma pemrogramannya, algoritma bahasa pemrogramannya. Yang kelima itu ada GraphX, dia bekerja dengan manipulasi grafik, sama Spark R, dia bekerja dengan dataset dan data frame. Udah, itu. Lanjut Hanafi. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo? Masih aman kayaknya, kok masih aman. Aman, Kak. Ya udah. Lanjut Hanafi. Ya,
Wah, selesai. Ya, selanjutnya kita mempelajari mekanisme kerja Spark ya. Ada suara gak sih? Ada Bang. Ya, Ada, jadi kan Bang. aplikasi Spark nih cara kerjanya tuh dia terbagi jadi dua. Ada driver sama eksekutor. Driver ini dia adalah yang utamanya gitu, fungsi utama. Dia ada di klaster utama. Kalau kita ntar kan kita pakai Jupyter ya. Ntar kita menjalankan aplikasi Spark dari Jupyter. Nah, Jupyter itu dianggap sebagai driver utamanya, dan ntar ada eksekutor yang menjalankan perintah dari driver. Jadi ada bertanggung jawab atas 3 hal driver nih, yaitu menjaga informasi, data tentang aplikasi Spark, menanggapi program atau input pengguna, dan menganalisis, mendistribusikan, dan menjadwalkan pekerjaan di eksekutor. Driver ini yang jantung dari Spark ya, dia yang paling penting karena dia yang menjalankan aplikasi Spark itu sendiri. Para eksekutor bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari driver. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini tuh drivernya nih. Dia nih kalau ntar yang kita pengen contohin tuh dia nih dari Jupyter drivernya. Lalu dia masuk ke cluster manager dulu sebelum didistribusikan ke eksekutor. Ntar eksekutor dia bakal ngasih feedback ke driver lagi. Lalu ini poin-poin pentingnya tuh Spark menggunakan manager cluster nih, cluster manager melacak sumber daya yang tersedia. Driver bertanggung jawab menjalankan perintah program di seluruh eksekutor untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, tadi kan Spark tuh bisa menggunakannya tuh salah satu sifatnya tuh fleksibilitas ya. Dia bisa pakai berbagai macam bahasa pemrograman. Tapi bukan kayak mentah-mentah di sama Spark-nya tuh diterima gitu. Bahasa pemrograman dari Java langsung masuk Spark atau dari Python masuk Spark. Dia tuh ada masuk ke dalam ini nih. Jadi dia disamain dulu. Kalau nggak salah tuh bahasa dari Spark tuh Scala namanya. Dia tuh kayak Python, kayak Java, tapi namanya tuh Scala. Jadi bahasa pemrograman Scala. Jadi dia dari bahasa Python masuk ke dalam JFM ini lalu disamain sebelum dikirim ke eksekutor gitu perintahnya. Ya, lanjut. Tadi ya program drivernya adalah Python melalui Jupyter Notebook. Selanjutnya RDD, Resilient Distributed Data. RDD memiliki 3 properti atau fungsi utama, yaitu partisi, hanya baca read only, dan lineage atau turunan gitulah. Jadi pertama partisi. Spark tuh bekerja secara partisi kan tadi. Jadi data yang didistribusikan tuh akan masuk kepada klaster-klaster kepada node-node nih, node 1, node 2, node 3 sebelum dieksekusi sama eksekutor. Jadi dia dalam bentuk apa yang namanya grup-grup gini nih. Data yang ada tuh dia nggak bisa ngolah satu data besar, dia pecah menjadi grup-grup kecil, lalu dia kirim ke eksekutor. Lalu read only. RDD hanya bisa dibaca. Maksudnya hanya bisa dibaca ini, dia tidak bisa ditambahkan ketika data udah dimasukkan ke dalam Spark. Tapi dia bisa ditransformasikan nih. Data yang ada dalam RDD tidak dapat dirubah. Dalam artiannya tidak bisa ditambah. Tapi hanya bisa ditransformasi dan dilakukan aksi gitu. Lalu ada beberapa daftar transformasi yang bisa dilakukan. Ini banyak nih. Ada map, flat map, filter, distinct, union, dan macam-macam lainnya bisa dibaca sendiri. Ini juga ada keterangannya. Yang terakhir itu lineage. Jadi setelah RDD itu biasanya ditransformasikan ya, diubah gitu.
dia tuh nggak bakal lupa sama pendahulunya data murninya gitu. Data murni, jadi tetap ada kayak memorinya gitu. Namanya tuh metadata. Jadi misalkan ini kan kayak contoh nih count by value. Dia kan misalkan kita suruh count by value dari datanya seperti ini, ntar yang bakal keluar tuh jadi kayak gini. Tapi dia nggak bakal lupa sumber data utamanya tuh kayak gini gitu. Jadi sebelum ditransformasikan dia masih ingat sumbernya. Pokoknya jadi setelah ditransformasikan dia nggak bakal lupa sumber utama dari datanya itu sendiri. Udah intinya gitu sih. Ini metadata adalah data tentang data yang menggambarkan transformasi data atau seolah-olah hal tersebut adalah data. Ya, selesai. Una, lanjut Una. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang bagian Hanafi sama Dinda. Enggak, Kak. Nggak ada, Ada Kak. Kak Una. Nggak ada, Kak. Jadi yang bagian Hanafi sama Dinda tadi itu mereka ngejelasin tentang teorinya kan. Teori tentang Spark ini. Nah, sekarang bagian aku, kita udah mulai masuk ke pengaplikasiannya. Yang pertama itu instalasi Spark-nya, terus nanti kita nyoba ngodingnya juga. Oke? Oke. Oke. Kita share screen dulu. Bentar, mana ya? Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di modul yang halaman 211, yang bagian instalasi Spark di Windows, itu kan dia ada tulisan silakan ikuti video pada link bit.ly pencom Python, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bit.ly itu ngambil dari tutorial ini, install Spark on Windows PySpark. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau nyobain Spark di laptop kalian masing-masing, installnya ikutin tata cara ini kalau kalian pakainya Windows ya. Ini udah lengkap banget tutorialnya, dia ada videonya juga. Ini 12 menit lumayan jelas. Terus ada juga step by step-nya. Nah, untuk menginstal Spark di Windows ini kita sebenarnya butuh agak banyak ya. Agak banyak aplikasi nih yang kita butuhin itu. Yang pertama adalah GOW. GOW ini adalah ini bacanya apa ya? GNU on Windows. Terus ada juga kita butuh Anaconda, tapi Anaconda pasti kalian semua udah punya kan? Terus yang ketiga tentu aja kita butuh Apache Spark-nya. Terus yang keempat kita butuh winutils.exe. Dan yang kelima kita butuh Java 7 ke atas. Bisa Java 8 juga. Pokoknya minimal 7 gitu. Emang agak banyak yang dibutuhin karena pengaplikasian ini nanti Spark itu bisa dipakai buat berbagai macam perhitungan atau pengkodingan. Jadi emang dia juga butuh banyak source-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya kelima hal ini udah ada, otomatis kita langsung bisa ngoding pakai fungsi-fungsi yang ada di Spark. Nah, ini tutorialnya. Yang pertama, download dan install GOW-nya. Ya kan, linknya ada di sini nih. Kalian pencet, terus nanti kalian download sama install biasa aja. Terus, kenapa kita butuh GOW? GOW ini kita sebenarnya butuh buat nge-curl, nge-gzip, sama ngetar file yang nanti bakal kita pakai. Nah, GOW itu sebenarnya fungsinya nggak cuma 3 ini aja. Dia ada banyak fungsinya. Ini tuh ngerannya pakai command prompt ya. Jadi sebenarnya ini tuh GOW ini adalah fungsi-fungsi yang dipakai di Linux nih, di Linux, tapi karena kita pakai GOW jadi bisa dipakai buat di Windows. Nih, karena aku udah nge-install, kita bisa ngelihat tinggal tulis aja GOW list.
Nah, muncul kan fungsi-fungsinya, ada banyak gitu. Terus yang tahap kedua adalah download dan install Anaconda. Ini kalian semua udah punya ya pasti. Terus yang ketiga, close and open a new command line. Oke. Terus yang keempat, go to the Apache Spark website. Ini ada linknya dan kalian download. Ininya apa namanya? Ada versi yang terbarunya. Kalau yang di tutorial ini kan versi 2.1.0, tapi kalau kita ke webnya, sekarang udah ada versi yang 3.0.0, preview 2 yang ini. Jadi nanti kalian kalau mau download versi terbarunya, fungsi-fungsinya mungkin lebih lengkap, kalian bisa mencet ini langsung, Spark 3.0 preview 2 bin Hadoop 2.7 TGS. Nah, kalau misalkan kalian mencet ini, nanti filenya bakal langsung ke download. Oke, karena aku udah download, jadi nggak aku pencet lagi. Ini dia nyuruh choose a Spark release, mau versi berapa, package type-nya yang mana, pilihnya yang Hadoop 2.7 ya. Terus choose a download type, direct download aja langsung. Nah, setelah itu di-download deh Spark-nya. Terus karena kita pakai newer version, jadi kita bakal nge-modify beberapa komen yang ada di bawah nih nanti. Kan dia pakainya 2.1.0, kita pakainya 3.0.0. Nah, terus yang kelima, move the file to where you want to unzip it. Jadi kita kan biasanya kalau misalkan kita habis nge-download sesuatu, munculnya di sini kan. Kalau nggak di setting aneh-aneh, munculnya pasti di file download. Nah, nanti kita bakal pindahin dia ke suatu tempat yang lain. Supaya Windows-nya itu bisa ngeh kalau kita udah nge-install Spark. Nah, ini perintah-perintah ini dijalankan di command prompt. Ini tuh perintah apa sih? Mungkin kalian kalau misalkan yang udah sering mainan sama command prompt bakal ngeh ya. Ini tuh maksudnya adalah make directory atau membuat file. Jadi membuat file di di disk C, bikin file namanya opt, di dalam file opt bikin folder, maaf. Jadi di dalam disk C bikin folder opt, bikin folder Spark. Nah, karena aku tadi udah nge-run ini, di copy aja, terus command prompt, di paste ke sini, nih di paste. Kalau misalnya di enter nih, nanti dia bakal muncul di sini. Disk C, langsung muncul nih opt. Di dalam opt langsung muncul Spark gitu. Atau kalian kalau misalnya mau bikin manual juga boleh sih. Nggak usah pakai ini. Kalian bikin manual aja di disk C, kalian new folder, opt, gitu. Ya. Sebenarnya gitu aja. Cuman kalau misalnya mau lebih keren ya pakai command prompt. Gaya-gayaan aja. Oke, terus kalau misalnya udah bikin nih folder opt, terus di dalam folder opt ada folder Spark, ini MV. Kalau MKDIR ini kan artinya membuat folder. Kalau MV ini artinya move. Jadi kita memindahkan file yang ada di sini ke sini. Apa sih file yang ada di sini? Coba tebak apa? File yang ada di sini itu adalah yang tadi kita download. Kan masuknya ke disk C, user, nama user kalian, kalau di aku namanya Husna, terus downloads, terus kan ada ini. Atau kalau misalnya di file explorer-nya ada di sini nih. Astagfirullah, maaf. Terus, maaf ya untuk kalian yang melihat, pura-pura nggak lihat aja. Nah, di sini, setelah dari sini, di filenya ada di folder download, kita pindahin ke sini, ke opt Spark. Oke, sebenarnya ini bisa manual banget ya. Nggak usah pakai ini nggak usah pakai command prompt, manual aja. Jadi kalian tadi udah ngedownload ini. Maaf ya, tidak enak. Kalian tadi misalkan udah ngedownload nih, terus misalkan ini filenya. Ya udah kalian cut aja atau copy, terus masukin ke sini, ke yang seharusnya dia berada di sini. Di paste deh gitu. Maaf ya, aku nggak ngejalanin dengan benar karena aku sudah menjalankannya dan tidak mau menjalankannya lagi. Oke, tahap selanjutnya adalah unzip the file. Nah, tadi kan kita udah nge-install GOW. Nah, GOW itu fungsinya adalah supaya kita bisa pakai fungsi gzip sama fungsi tar. Gzip ini buat nge-unzip. Jadi langsung aja sebenarnya di copy terus masukin ke sini, terus di enter. Tar juga copy masukin ke sini, di enter. Kalau misalnya udah, nanti dia bakal kayak gini. Bisa kebuka gitu kan. Tadinya kayak gini. Sebenarnya sama aja sih, bisa kita ekstrak.
Terus kan tadi filenya ini TGZ ya. Karena kita tar, ini jadi udah berubah jadi tar. Gitu. Terus setelah itu tahap ke-7, download winutils.exe into your Spark bla 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 bla. Jadi kita harus mencet link ini. Saya itu nanti kan ada winutils, tapi aku udah ngedownload nih. Kalian save aja. Terus nanti kalian masukin file hasil downloadannya itu ke sini. Atau ke sini nih. Nah, tada, ini udah ada winutils-nya. Oke. Nah, terus kalian jalankan fungsi ini, curl k, jalankan aja biasa. Jalankan di sini ya. Jalankan terus di copy paste terus di enter gitu. Nanti bakal muncul kayak ginian. Artinya dia sedang memproses. Kalau misalnya udah muncul kayak ginian lagi. Terus nomor 8, make sure you have Java 7 Plus installed on your machine. Jadi pastiin kalau misalnya kalian udah punya Java yang versi 7 ke atas. Kalau misalnya mau download, dia free kok. Bisa langsung di-download aja. Ini Java download. Atau kalau misalnya kalian udah punya Java tapi pengen tahu versi berapa sih Java yang kalian punya, itu bisa ke sini aja. Ini kan Java 8 nih. Berarti udah memenuhi prasyarat ya, karena ini minimal 7. Tahap ke-9, we will edit our environmental variables so we can open a Spark notebook in any directory. Jadi kita harus nge-edit environmental variables-nya. Ini di-copy aja ke sini lagi. Tapi kita harus perhatikan, kita kan nge-install-nya yang 3.0, jadi ini diganti. Terus tadi namanya ada preview 2-nya. Nih, namanya ada preview 2-nya. Tuh ada preview 2. Jadi kita harus samain. Terus di-enter aja. Di-enter. Ntar dulu. Kok ini ada UT-UT-nya sih? Anda. Coba kita ulang ya. Ulang. Ini kita ganti. Nah, udah. Terus ini juga kita lakukan yang sama, tapi ini diganti 3.0. Terus ini kita lakukan yang sama, ini kita lakukan yang sama. Tapi yang 2 ini nggak usah diganti ya, karena dia nggak ada versinya. Langsung aja. Nah, kalau misalnya udah, kalian nge-add ini ke path. Caranya adalah dengan, ini kita copy dulu. Kita harus nambahin ini ke path kita. Caranya gimana? Settings, advanced settings, nah yang ini. Terus pencet yang environment variables, path, edit, new. Nah kita tambahin nih, copy paste aja. Jangan lupa ininya diganti. Kan kita punyanya yang 3.0, terus ininya jadi preview 2. Nah gini kan. Nah tapi aku udah punya nih yang di atasnya, jadi kita nggak usah lah nambah-nambah. Oke? Jadi nanti kayak gini, tinggal pencet OK, pencet OK lagi, pencet OK lagi. Udah deh, itu artinya dia udah ke-save di path kita. Setelah itu, tahap terakhir, yang ke-10 adalah close your terminal and open a new one. Ini tadi CMD-nya kita close. Nah, terus kita nulis kayak gini. PySpark master local 2 gitu. Cuman tadi tuh aku mengalami suatu kendala, jadi pas ini di enter dia error. Enter nggak ya? Ya udah enter aja. Nah, dia error kan. IPython is not recognized bla 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 bla. Nah, jadi solusi yang aku lakukan adalah ngejalanin perintah itu tapi di Anaconda prompt. Kan tadi di command prompt, sekarang di Anaconda prompt. Kalau di Anaconda prompt dia bisa. Semoga bisa. Nah, dia bisa ya. Kalau misalnya dia bisa, bisanya itu ditandai dengan dia langsung ngebuka Jupyter. Keren ya? Gitu. Artinya Jupyter yang udah kebuka itu sudah, ini Jupyter yang kebuka ini udah disupport sama Spark. Gitu deh.
Itu adalah cara instalasi Spark-nya. Kalau misalnya kalian tadi ada miss, gimana sih Kak caranya? Bisa nonton videonya nih di atas. Ini udah lengkap banget. Aku juga belajarnya dari sini sih. Gitu. Oke, kalau misalnya nanti kalian coba terus ada yang error-error, bisa hubungin Asprak-Aspraknya aja. Insya Allah kita bantu. Dan itu adalah cara nge-install Spark-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu kita nyoba program pakai Spark-nya. Nah, tadi kan udah kebuka nih Jupiter-nya. Kalau misalnya kita tutup, Anaconda prompt-nya nih kita tutup. Yang ini juga ya, Anaconda prompt-nya kita tutup. Ini nanti Jupiter-nya nggak ke-support sama Spark lagi. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ini. Tadi aku udah ngoding. Mana ya? Ini. Bukan. Ini. Nah, ini. Tadi aku udah ngoding nih. Sama persis kayak yang di buku ya. Nah, tapi kalau misalnya kita Anaconda prompt-nya kita matiin, ini nggak bakal bisa keran. Nggak bakal bisa di-run. Tuh, error. Karena fungsi-fungsi Spark-nya nggak jalan gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngoding pakai Spark, harus selalu dijalankan itu. Anaconda prompt-nya. Dengan PySpark master local 2. Perintah ini. Oke, dia bakal ngebuka otomatis kan. Nah, sekarang bakal bisa nih. Coba kita buka lagi ya. Tadi mana ini ya? Kita run. Nah, cuman ada lagi permasalahan. Jadi, kalau misalnya kita ngoding pakai Spark itu, loadingnya lama nih. Ini kan loading nih. Jadi kita harus tunggu. Tuh. Tunggu beberapa saat. Kalau misalnya dia udah dari bintang berubah jadi angka, berarti artinya udah bisa. Wow, ada yang salah. Ntar aja lah ya. Oke, jadi itu kita bisa make Spark itu kalau misalnya Anaconda-nya jalan. Nah, sekarang kita ngodingnya tentang ini yang ada di buku itu tentang estimasi nilai pi. Ya. Ada yang tahu nggak nilai pi itu apa atau berapa? Astagfirullah. Ada yang tahu nggak? Enggak, aku enggak. Tiga doang. 3 doang. P value. Nih, jadi ya ini kan pelajaran SD ya. Nilai P itu kan 3,14. Cuman dia tuh approximately, artinya dia mendekati 3,14. Kenapa mendekati? Karena dia tidak pasti 3,14 sekian. Ini kan dia ngitung nih. Nilai P-nya dia estimasi 3,14159265 bla 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 bla. Nah, ini tuh belum tentu. Maksudnya kalau misalnya orang yang lain ngejalanin ngelanjutin ini setelah angka 191 bla 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 bla, itu masih ada terus dan nggak ada polanya. Kita nggak bakal bisa tahu polanya karena sampai sekarang masih tidak ditemukan polanya dan nggak ada nilai pecahan yang bisa mewakili ini, nilai pi. Kalau misalnya 22/7, mungkin kita sering dengar kan nilai pi itu 22/7. Itu sebenarnya tidak begitu. Karena 22/7 itu, coba kita lihat ya, 22/7 itu kan 3,142857. Sedangkan ini aja udah 3,141592 gitu kan. Udah 15, ini 28, udah beda gitu kan. Cuman 3 digit pertamanya emang benar 3,14. Makanya kita kadang memakai 22/7 itu untuk mendekati nilai pi gitu. Nah, sebenarnya nilai pi itu apa? Aku jadi belajar matematika. Dan nilai pi itu adalah ini circumference per diameter itu adalah nilai pi. Jadi keliling lingkaran dibagi diameter itu adalah nilai pi. Setiap lingkaran, mau dia lingkarannya sekecil koin atau lingkarannya segede apa lingkaran yang gede, pokoknya segede-gedenya lingkaran itu selalu rasio antara kelilingnya dan diameternya adalah segini, gitu kan? Ya. Ya, Kak.
Iya, Kak. Oke, nah terus sekarang kita pengen ngeestimasi ini dengan Python, kita pengen tahu berapa sih nilai pi yang sebenarnya. Bukan sebenarnya, mendekati aja, kita pengen mengestimasi. Estimasi itu kan artinya apa ya? Mendekati. Caranya gimana? Ini dia menjelaskan. Di video ini, estimating P with Python. Jadi, nah ini kan simbol dari P. Udah tahu ya? Gak usah kasih tahu lagi. Nah, jadi gini. Bayangkan ada sebuah kotak dengan panjang 2R. Berarti lebarnya juga 2R ya, karena persegi. Oke. Nah, terus bayangkan di atas kotak tersebut ada lingkaran. Lingkaran itu punya jari-jari setengahnya panjang kotak kan berarti. Berarti kalau misalnya 2R, ini 2R bagi 2 atau R. Gitu kan. Nah, ini anggap jari-jari. Nah, terus ini adalah rumus luas lingkaran. Ini adalah rumus luas persegi, ya kan? Nih, rumus luas lingkaran kan PR kuadrat. Berarti rumus perseginya kan 2R kuadrat. Karena panjang kali tinggi, panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. 2R kali 2R, jadinya 2R kuadrat. Atau bisa juga jadi 4R kuadrat. Dikeluarin nih, kurungnya dibuka, jadi 4R kuadrat, gitu kan. Nah, terus kita, let us assume that above figure is a dartboard. Bayangkan kalau misalnya gambar ini adalah papan panahan. Ya, papan panahan, kayak kita bakal memanah nih papan ini. Oke. Nah, probability that a dart will fall inside the circle adalah sekian. Probabilitas kalau misalnya kita manah nih, terus probabilitas panah itu bakal masuk ke dalam lingkaran ini adalah segini kan, area of circle per area of square. Luas lingkaran per luas kotak. Ya, kita pengen tahu nih kemungkinan kita manah nih, kita manah. Ceritanya kita nggak jago-jago banget gitu. Jadi kita manahnya asal. Kadang bisa di sini, kadang bisa di sini, kadang bisa di sini, kadang bisa di sini, tapi kadang juga bisa di sini gitu kan. Nah, berapa sih kemungkinan kita bisa di dalam lingkaran ini? Itu yang tadi. Area of circle per area of square. Nah, tadi kan udah dapet nih area of circle berapa, area of square berapa. Terus kita coret nih R kuadratnya, kita bisa coret karena sama ya, atas bawah. Jadinya kita dapat pi per 4. Oke. Nah, terus, apa lagi ya? Pi per 4. Nah, sekarang kita melakukan eksperimen nih. Kita akan secara random melempar panahan ke papan panahan itu. Dan eksperimennya itu akan diulangi secara infinite. Kita bakal ngulangin itu sampai kita bosen. Segede-gedenya number. Jadi, probability that the dart will fall inside the circle sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, number of jumlah panahan yang masuk ke circle sama per jumlah panahan yang kita lempar. Sama kayak ini kan sebenarnya. Cuman bedanya kalau ini areanya, kalau ini yang kita lempar. Gitu. Atau pi per 4 ini. Atau pi sama dengan 4 dikali ini. Gitu kan. Ini matematika biasa sih. Terus, kan tadi dia bilang nih, eksperimennya akan dilakukan secara infinite. Artinya, kita bakal manahin itu sampai kita selama-lamanya. Nah, tapi kan tidak mungkin selama-lamanya kita melempar panahan doang. Jadi, karena tidak ada infinite, karena sebenarnya tidak ada nilai infinite kan. Kalau misalnya kita lihat, apa sih lambang infinite itu kan yang kayak pita itu kan sebenarnya kita nggak bisa membayangkan berapa sih nilai dia gitu kan. Jadi kita cuma bisa melakukan eksperimen itu dengan jumlah yang sangat besar, sebesar-besarnya semampu kita gitu kan. Karena itu exact value of P cannot be calculated. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, nilai P itu nggak bakal bisa kita hitung gitu kan. Nilai P itu pokoknya
nggak pernah ada deh orang yang nggak pernah ada orang di dunia ini yang bisa yang pernah menemukan pola dari nilai pi itu atau menemukan nilai akhir dari pi itu atau menemukan nilai exact dari pi itu. Jadi dengan cara pemrograman ini pun kita nggak bakal bisa tuh nemuin nilai exact dari pi. Cuman kita bisa mendekati. We can only get an estimate. More iteration sama dengan more accuracy. Artinya semakin besar kita, semakin banyak kita ngelempar panahannya tadi, makin tepat tuh nilai pi yang kita dapat. Gitu. Nah, ini dia udah mulai ngodingnya. Coba ya kita lihat. Nah, ini import random. Kan papan panahannya tuh kayak gini ceritanya. Papan panahan itu sebenarnya cuma buat asumsi aja, cuma buat biar kita bisa membayangkan. Kalau ini tuh papan panahan yang akan kita tembakin nih. Kita panahin. Kita masukin random nih, import random. Kenapa random? Karena emang kita nggak jago-jago banget panahinnya, jadi kadang ke sini, kadang ke sono. Terserah kita. Nah, terus kita masukin tuh jumlah lemparan kita adalah 10.000. Jadi kita akan melempar 10.000 panahan ke papan panahan itu. Nah, terus kita akan memanah itu dari minus 1,1 sampai minus 1,1. Ini X-nya, ini Y-nya. Maksudnya apa minus 11, minus 11? Itu ini nih. Papan panahan ini, mana dah? Ini, papan panahan ini dari minus 1,1 sampai 1,1. 1,1 sampai 1, minus 1 gitu. Jadi kayak besarnya papan panahan kita tuh segitu. Setelah itu, points inside circle. Jadi kita ini adalah hasil lemparan kita. Hasil lemparan kita ada yang kena koordinat segini nih, minus 0,6, 0,7. Ada juga yang kena 0,9, 0,4. Pokoknya random ya. Dan ini jumlahnya ada 100. Gitu. Terus, ini kan rumus yang tadi kita dapat nih, P sama dengan 4 kali number of darts landed in the circle per total number of darts thrown. Nah, dengan hasil perhitungannya, akhirnya kita mendapatkan 4 dikali itu tadi, jadinya 3,144 gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau tahu nilai pi yang beneran, kalian udah pernah kan ya belajar ini, math.pi ini dapat dari mana? Ada di bab-bab awal modul, dia ada di dalam, ya kan ingat ya, dia ada di dalam sebuah modul yang namanya math, dan fungsi math.pi ini untuk menampilkan nilai pi. Jadi nilai pi-nya itu yang aslinya itu 3,141592. Sedangkan kita dapatnya 3,144. Ya, mendekati lah ya. Kalau misalnya ini laporan nih, kita harus bikin laporan praktikum. Literaturnya segini 3,141. Terus kita dapat hasilnya 3,144. Pasti kita bilangnya mendekati literatur. Gitu kan. Oke, terus ini ceritanya dia mau ngapain ya? Dia mau nambahin kayaknya deh. Oh ya, dia mau nambahin percobaan tadi mau dia ulang berkali-kali. Kalau misalnya di lab namanya apa ya? Apa ya kalau di lab ya? Pokoknya apa sih percobaan kalau misalnya diulang-ulang berkali-kali? Triplo. Iterasi. Salah. Iya, duplo, triplo. Iya, duplo, triplo. Iterasi juga bisa sih. Iterasi. Cuman iterasi itu tadi kita manahinnya itu namanya iterasi. Kalau ini kita bingung ngomongnya gimana. Ini tuh kita ngulangin percobaan yang tadi, tapi kita hitung average-nya. Jadi ya benar kayak 2 triplo gitu ya. Jadi lakukan percobaan ini secara triplo. Kita ngelakuin percobaan yang sama 3 kali gitu kan. Kalian sendiri gitu kan. Nah, di sini kita ngelakuin percobaan tadi, cuman kita ulang sebanyak berapa kali ya? 100 kali bukan sih? Nggak tahu. Pokoknya dia nge-coding kayak gitu. Terus dapet nih. Ntar ini titik-titiknya. Mana tadi yang 3,3, nah ini dia ngulang berkali-kali sampai dapat nilai pi sebanyak ini nih 3,1408, 3,1406, banyak banget kan. Nah terus nanti dia hitung average-nya dan itu adalah hasil pi yang dia dapatkan gitu.
Dia bikin grafik juga. Ini kalau kita pakai Matplotlib bisa. Di Spark berarti juga ada ya, kalau kita pakai grafik-grafik kayak gini. Gitu sih, apa namanya, konsep dari codingan yang ada di buku, ya. Jadi, kita pengen mengestimasi nih nilai Pi. Nilai Pi itu sebenarnya berapa sih, gitu. Tapi dengan Python, ya gitu caranya. Jadi kita, apa tadi ini sebenarnya, konsep dasarnya itu yang ini. Jadi kita menghitung probabilitas kalau kita menganggap di situ tuh kita sebarin titik-titik random, kita ngitung probabilitas titik itu ada di dalam lingkaran per titik yang ada yang kita masukin semuanya. Titik yang ada di dalam lingkaran per semua titik gitu. Sehingga kita dapatkan rumus ini Pi sama dengan 4 dikali itu. Gitu. Nah, buat ngodingnya semoga nggak error ya. Ini suka tiba-tiba error. Ini Spark-nya masih jalan. Tadi error ya? Kok ini lagi? Ini error nih. Ini error. Coba kita ulang aja ya. Kita ulang. Salah. Nah, otomatis kebuka kan. Terus kita bisa langsung buka Python 3 yang baru nih. Terus kita bisa ngoding di sini. Jangan sampai ini dimatiin, jangan sampai ini di cancel, di close karena nanti ininya bakal mati juga, bakal error juga. Nah, terus codingannya itu kita nggak usah capek-capek ngoding, kita copy paste aja dari link ini nih. Ini udah ada linknya. Sama kayak tadi sih sebenarnya. Ini kita run. Emang ini nggak ada outputnya apa-apa, cuman kita di sini manggil fungsi SC dari Spark-nya, Spark Context. Copy, paste, run. Ini kalau bintang berarti masih loading ya. Emang ini agak berat, jadi dia loadingnya lama. Tunggu dulu. Nah, ini kita masukin total 1 juta titik. Ada 1 juta untuk 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kita masukin 1 juta titik nih ke dartboard yang tadi. Kita ceritanya mana 1 juta kali. Wah, capek juga ya. Nah, terus ini kita ngitung min-nya. Min dari titik itu sama standar deviasi dari titik itu. Artinya, kan kita ngitung nih, kita ambil random nih 1 juta titik. Terus, ternyata min dari titik itu adalah segini, dan standar deviasinya adalah segini, gitu. Kalau misalnya ini di-run lagi, nih, ingat-ingat ya, ini minus 7,39. Ini nih, minus 7,39. Kalau misalnya kita nge-run lagi, dia akan nge-random lagi. Dan yang keluar itu beda. Lama. Nih, tadi minus 7, sekarang jadi minus 1, ya kan? Jadi dia nge-random lagi, setiap kita run, dia nge-random lagi. Terus, terakhir ini yang kita run. Ini loading juga. Ini rawan error sih. Masih loading, nah udah. Nah, alhamdulillah nggak error. Jadi, codingannya itu adalah kita bikin plot 1 sama plot 2, ya kan? Nah, plot 1 itu yang ini, plot 2 itu yang ini, gitu. Jadi ceritanya plot 1 itu yang belum ada lingkarannya, yang plot 2 itu yang udah ada lingkarannya. Terus, ada yang inside circle sama yang outside circle buat yang plot 2 ini, gitu. Nah, jadi ceritanya ini titiknya sama ya, kalau kita lihat
ini lihat, ini ada putih-putih di sini, ada putih-putih di sini juga ada sama. Gitu. Nah, tapi bedanya kalau yang di sini tuh dia udah ada lingkarannya. Nah, terus ini sebenarnya color-nya bisa kita ganti nih. Kalau misalnya kita tulis Y, nanti dia berubah jadi warna kuning. Cobain aja nanti kalian ya. Yellow. Kalau misalnya default-nya dia warna biru. Kalau kita nggak atur-atur. Ini sebenarnya kalau kita, ini sebenarnya apa namanya, kepuasan tersendiri ya kalau kita bisa ngeganti-ganti kayak gini, warna-warna. Misalnya yellow. Ini red aja udah. Nanti ini dia bakal jadi, yang di luar ini jadi yellow, itu sini jadi red. Tapi nggak mau ngeran nanti lama lagi. Nggak apa-apa deh, run deh. Labil. Nah, jadi untuk di codingan yang ini kan codingannya sama persis nih kayak yang di buku. Sama persis banget. Kayak yang di modul maksudnya. Nah, ikan loading, kita lihat di sini aja deh. Nah, jadi cara kita mengestimasi pi-nya gimana, Kak? Ini kan udah dapet nih titik-titiknya. Nah, berarti kalau kita pakai rumus yang tadi nih, number of darts landed inside the circle per total number of darts thrown, itu kita dapat nilai pi-nya. Pi sama dengan 4 dikali number of darts landed inside the circle-nya kita hitung nih. Kita hitung titiknya ada di sini, yang merah ini ada berapa. Terus dibagi total number of darts thrown. Berapa? 1 juta. Ya kan? Tadi kita soalnya masukinnya 1 juta. Jadi bisa diganti-ganti juga. Terserah kalian mau iterasinya berapa kali. Tuh bisa digantikan warnanya. Lucu. Gitu. Nah, tapi ini codingannya mungkin belum lengkap ya. Dia belum bisa menghitung berapa jumlah titik merahnya. Atau titik merahnya. Harusnya kalau misalnya kita mau dapat nilai pi benerannya, dia udah sekalian bisa ngitung tuh ininya berapa, terus totalnya berapa. Totalnya mah 1 juta ya. Harusnya codingannya lebih komplit lagi, ada yang merah-merahnya dihitung nih berapa, biar bisa dimasukin ke rumus ini. Terus kita dapetin nilai pi-nya, gitu. Yuhu. Selesai. Oh iya, aku mau ngasih tahu apa ya. Nilai pi per 4 tadi udah ngerti ya dapetnya dari mana, nilai pi per 4 ini. Dapat dari sini. Luas lingkaran per luas kotak. Cuman ternyata ada penelitian lebih lanjut dari si ini nih, orang ini, Gottfried Leibniz, tahun berapa ya dia? Nggak tahu. Pokoknya dia nemuin deret ini. Bla 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 sama dengan pi per 4, dan bla 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 ini ternyata adalah arctan 1. Jadi kalau kita mau mengestimasi nilai pi dengan cara lain, itu dengan ini. Tuh, tapi nggak usah lah, apaan sih ini? Bikin pusing aja. Hapus. Dah. Selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? TTS-nya apa ya? Kamu mau nanya. Ya, silakan. Siapa? Kalau misal kan nilai yang tadi iterasinya kan kayak random banget kan hasilnya, Kak. Terus habis itu kalau misalnya kita ngoding pi-nya tetap random dari nilai yang iterasi pertama bagaimana? Masa pi-nya random gitu? Iya, betul. Jadi kenapa pi-nya random? Itu karena ya kayak kita percobaan aja gitu kan. Percobaan nih, misalnya menguji apa ya? Menguji misalnya ini deh, pengemasan, menguji apa namanya, elongasi dari plastik. Nih, misalnya kita pakai plastik yang sama, di pabriknya juga dia sama kan, apa namanya, pemrosesannya kayak gitu-gitu juga. Terus tapi pas kita masukin ke lab tuh plastiknya, terus kita uji satu-satu, ternyata elongasinya bakal beda-beda. Mungkin sama, misalnya elongasinya 5 sekian. Plastik kedua juga ternyata 5 sekian, cuman sekiannya itu beda kan, ada yang 5,1, ada yang 5,2 gitu. Sama kayak hasil percobaan gitu. Nah, ini kenapa kita pakai random? Itu karena biar kita bisa mengestimasi aja sih. Mengestimasi ini, apa namanya, nilai pi-nya. Gitu. Jadi nanti emang hasil pi-nya tuh bakal random, cuman
Ya 3,14 bakal sekitar 3,14 gitu. Cuman belakangnya doang ya Kak ya. Kenapa? Iya, Belakangnya. belakangnya. Iya, betul. Semakin banyak iterasinya akan semakin mendekati. Oke Kak, pasti. Gitu. Sekarang pun kan peneliti-peneliti juga masih mempertanyakan nilai pi itu ya. Hebat banget emang dia tuh, bilangan irasional. Oh, tidak rasional. Nih, TTS-nya itu, apa itu Spark? Mengapa menggunakan Spark? Apa ada alternatif lain menurut Anda selain menggunakan Spark? Oke, itu teori ya, berarti bisa ya semuanya nyari di Google aja atau cari di mana kek. Terus, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri disertai visualisasi bagaimana Spark bekerja. Bisa lah ya. Contohnya dengan studi kasus di teknik industri pertanian. Bisa ya. Terus bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa instalasi Spark berhasil dan dapat dijalankan. Nah, ini. Kalian harus bisa, berarti kalian harus nge-install beneran ya? Kalian harus nge-install beneran untuk bisa ngerjain TTS ini. Kalian nggak mesti, apa namanya, yang kemarin SQL nggak bisa itu, kalau misalnya Spark, insya Allah bisa kok. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan bahwa instalasi Spark berhasil dan dapat dijalankan? Tadi gimana? Kita buka ini kan, Anaconda Prompt. Ini jawaban TTS ya, mohon diperhatikan. Gimana nomor 3 itu? Soalnya adalah bagaimana cara kita menunjukkan bahwa instalasi Spark berhasil dan dapat dijalankan. Itu dengan cara, kalau misalnya ngejalankannya, caranya adalah membuka Anaconda Prompt, terus tulis fungsi ini kan, PySpark master local 2. Gitu kan. Terus kita enter, dan muncul langsung Jupyter. Artinya kalau misalnya Jupyter yang langsung muncul, tadi kayak gini, Jupyter yang langsung muncul artinya instalasinya berhasil. Kalau misalnya nggak muncul Jupyternya, berarti ada yang error tuh dengan instalasi kalian. Berarti kalian belum menjalankan tutorial ini dengan baik. Ada yang ke-skip mungkin, atau ada yang salah nulisnya, kan dia. Ini ya yang harus diperhatikan di tutorial ini tuh ini. Dia pakainya Spark 2.1.0, kita makanya 3.0.0. Jadi nanti semua 2.1.0 di tutorial ini kalian ganti jadi 3.0.0. Oke? Itu tadi nomor 3. Terus nomor 4, silakan Anda cari kode di sumber apapun, boleh web, GitHub, video YouTube maupun buku yang menjelaskan penggunaan Spark. Boleh kasus apapun. Jelaskan secara detail kegunaan dan output dari kode tersebut. Oke, jadi kalian harus nyari, banyak kok codingan-codingan yang pakai Spark lagi selain yang Pi tadi. Kalian cari aja di GitHub banyak. Ini aja dari GitHub. Dari GitHub. Ini di copy kan. Atau kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya kalian masih error juga, ini udah ada outputnya nih. Jadi kalian jelasin aja. Jelasin aja apa namanya. Apa sih soalnya, ya Allah. Saya sudah mulai lapar. Silakan Anda cari kode di sumber apapun. Nih misalnya kalian nyari kode ini ya, estimating the value of P. Ya udah, berarti ini kalian screenshot, terus kalian copy ke Word-nya. Setelah itu jelaskan secara detail kegunaan dan output dari kode tersebut. Oke, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk mengestimasi nilai Pi, gitu kan. Terus outputnya apa? Outputnya adalah ini pertama. Kalian jelasin ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita mengambil titik random sebanyak 1 juta, dan titik-titik itu rata-ratanya di sekian. Ini X-nya, ini Y-nya. Terus standar deviasinya sekian, ini X-nya, ini Y-nya. Terus yang kedua outputnya kayak gini, artinya ini plot 1, ini plot 1, ini plot 2. Plot 1 itu titik-titiknya semuanya, plot 2 itu titik-titiknya yang udah dilingkaranin. Apaan sih? Pokoknya bahasanya yang enak gitu ya. Terus kalian jelasin gimana caranya ngeestimasi nilai Pi-nya tuh dari situ. Yaitu dengan cara rumus tadi kan, membagi rumus tadi apa? Ini dia. Dengan cara 4 dikali semua titik yang berwarna merah atau titik yang ada di dalam lingkaran per 1 juta. Gitu kan. Nah, ini contohnya untuk yang kasus estimating the value of P. Kalian cari kasus lain yang jangan sama ya. Jangan tentang nilai PP lagi. Gitu. Berarti TTS nggak ada yang masalah ya? Harusnya. Insya Allah. Yeah. Gimana ininya TTS yang minggu lalu udah dikumpulin? Bukan minggu lalu, bukan 2 minggu lalu. Yang 11 ya, Kak?
Iya. Iya, 11 udah. Yang 12? Bab 12? 12 belum. Minggu ini kan, Kak? Belum Kak, kan minggu Kak. Bentar, aku lupa. Kalian udah nyobain ngoding yang itu belum? Yang bikin HTML, yang outputnya nama sama foto kalian? Belum. Belum Kak. Ya udah, nanti dicoba ya. Kalian kalau misalkan apa namanya TTS kelamaan gitu, kok baru lupa nggak sih kalian belajar apa? Enggak ya? Jangan Enggak lupa ya. juga, Kak. Ini kan aku recording nih, jadi nanti kalau kalian lupa-lupa lagi bisa ditonton di YouTube-nya ya. Lihat video. Yap. Jadi Oke, gitu doang deh. Ada yang mau ditanya lagi nggak terakhir nih? Gimana sih? Kami Kak, ntar TTS yang ini ada itu dikumpulnya nggak? Ada kapan, Kak? praktikum. 2 minggu lagi berarti ya? Maksudnya Minggu tanggal depan. 17 berarti. Coba lihat kalender kalian deh, bener gak? Tanggal 17. Jadi hari Minggu juga, Kak, dikumpulnya? Iya. Atau mau hari... Wih. Mau apa emang? Mau kapan emang? Tanggal 17 17 aja udah, Kak. Bener. 17 Kak. Ini kan pertemuan bab terakhir ya. Jadi minggu depan kita Tidak praktikum. Halo. Praktikum. Oh, jadi Hah? gini. Apa, Kak? Jadi gini, dengerin dulu. Dengerin Nona dulu. Ayo bangun semuanya bangun. Ada yang tidur gak nih? Jadi gini. Hadir. Bapak itu bilang kalau misalnya UP kita ujian praktikumnya itu adalah speed coding. Ya Entah ampun, teknisnya Kak. kayak gimana ya, Mungkin kita bakal ngasih soal terus kalian harus ngoding di rumah masing-masing, terus kalian harus kirim ke aspak masing-masing, nggak tahu gimana. Pokoknya nanti bentuknya itu adalah speed coding. Jadi materi-materi dari bab sesi UTS ya, yang pakai Jupyter. Jadi kita nanti nggak pakai Spark, nggak pakai SQL, nggak pakai HTML itu enggak. Kita pakai Python doang, pakai Jupyter-nya doang. Jadi pastiin Anaconda-nya kalian aman semuanya di laptop masing-masing. Terus untuk 2 minggu pertemuan terakhir itu, minggu ke-13 sama minggu ke-14, kita tuh bakal latihan ngoding itu. Gitu. Ya, jadi kita bakal nge-review mungkin materi-materi yang sesi UTS. Oke? Dan nggak ada TTS sama lapar Oke, Kak. gitu. Itu kabar baiknya untuk kalian ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Tentang apapun. Tentang materi ini boleh, tentang materi terakhir, materi sebelum-sebelumnya boleh. Tentang UP, tentang... Ini ada laprak nggak, Kak? Ini ada laprak, Ada dong. Ada. Ada dong. Terakhir kok ya, semangat. Ntar. Iya benar, terakhir cuman kalian ngerjainnya ini ya. Minggu depan deadline bab terakhir. Minggu depan deadline bab 13. Minggu depannya lagi deadline bab 14. Jadi kalian sama aja kayak Praktikum. Kayak masih ngerjain TTS sama laprak itu. Mendingan saran aku supaya kalian kerasa gitu liburnya, kalian kerjain dari sekarang. Biar nanti deadline-nya jangan diubah tuh, Kak. Apa? Iya, enggak kok, deadline-nya enggak dipercepat. Yeay. Udah ya? Udah nih. Udah. Hanapi, Dinda, Kali, Kak. Udah. Kalian habis ini ada kuliah lagi gak? Ada, Kak, jam 4. Ada, Kak. Sama Pak Ono. Apa? Pak Ono. Matkul apa? PPA, Kak. Produk agroindustri. Oh, PPA. Ya ampun, PPA. Oke deh. Selamat belajar, teman-teman.
Terima kasih banyak kakak, Tutup, bang. Din. Makasih kakak. Iya. Ya udah, aku tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Yang belum kuis, tadi ada 4 orang yang belum kuis, tapi baru 2 orang yang ngechat aku. Hubungi aku biar kuis susulan. Terus terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kembali. Salam dadah. Dadah. wabarakatuh.